Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita melanjutkan materi kita. Minggu lalu kita membahas mengenai adopsi teknologi informasi. Kita menjelaskan beberapa pandangan dari para pakar. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana proses adopsi itu, ya proses implementasi TIK itu pada lembaga informasi. Ya, baik, kita mulai saja. Hari ini kita membahas mengenai kelanjutan dari adopsi teknologi informasi yang minggu lalu sudah kita bahas, ya. Jadi adopsi teknologi informasi itu minggu lalu sudah kita bahas, ada dua, ya. Ada otomasi, kemudian ada elektronik atau digital, ya. Kita akan bahas keduanya. Terkait dengan adopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk otomasi ini, ya KON tahun 2003 menjelaskan tuh bahwa adopsi ini dikatakan sebagai sebuah sistem, ya, sebuah sistem yang mengkomputerisasikan, ya, fungsi-fungsi tradisional perpustakaan atau yang lebih dikenal dengan istilah library housekeeping, kegiatan rutin, aktivitas rutin perpustakaan, ya, misalnya sirkulasi, ya, pengatalogan, pembuatan katalog publik, ya, katalog online, akuisisi, ya. Nah, dengan menggunakan teknologi, ya, dengan menggunakan pangkalan data perpustakaan sebagai pondasinya. Ya, ini yang disebut sebagai sistem otomasi. Jadi proses mendukung aktivitas rutin, ya, perpustakaan. Ya. Tadi sudah kita lihat, ya, bahwa kegiatan-kegiatan rutin perpustakaan yang didukung adalah tadi katalog online, sirkulasi, cataloging, ya, pengadaan, acquisition, pengawasan terhadap serials, ya, kemudian pelaporan-pelaporan yang bisa dilakukan dengan secara cepat. Basisnya adalah database. Nah, tawaran-tawaran yang disajikan di dalam sistem otomasi ini adalah pertama akses terhadap metadata, ya, katalog online atau sistem elektronik, metadata arsip misalnya, gitu ya. Yang kedua adalah sirkulasi, transaksi bisa dilakukan secara elektronik. Kita lihat sekarang selama pandemi tidak mungkin kita mendatangi perpustakaan, mendatangi unit kearsipan secara onsite, ya, tapi kita bisa mendatangi secara online, ya, sehingga dibutuhkan dari semacam sirkulasi atau transaksi secara online, secara elektronik. Yang ketiga, memungkinkan berkembangnya administrasi yang terpadu, integrasi, integration, ya. Ya, jadi memungkinkan fungsi-fungsi tadi library housekeeping itu bisa terintegrasi, ya, bisa dilakukan proses administrasi secara terpadu. Nah, dalam konteks itu, ya, tadi sudah kita bahas minggu lalu bahwa dalam konteks teknologi informasi itu selain ada hardware ada software. Ya, nah, software yang digunakan dalam sistem otomasi, ya, itu ada tiga model software. Ada yang proprietary, yang berbayar, ya, ada model sebagian besar sekarang juga banyak yang sudah open source, ya, maupun software-software yang freeware, ya, gratis tapi digunakan untuk fungsinya tidak penuh, ya, atau digunakan dalam jangka waktu tertentu, kemudian setelah itu ya kita harus membeli atau berbayar. Jadi ada tiga model aplikasi dalam sistem otomasi. Nah, jenis aplikasi yang ada saat ini, ya, rekan-rekan mahasiswa, itu ada dua model sekarang, ya. Yang pertama adalah model yang agak lama, yaitu desktop application. Ya, sekarang model saat ini sudah berubah. Yang banyak digunakan adalah web-based application. Ya. Nah, dalam konteks adopsi itu ada tiga tadi, ya, tiga tahapan, ya, secara umum, bahwa ada tahapan konvensional, kemudian mengarah kepada otomasi yang kedua, yang ketiga adalah tahapan yang digital atau yang elektronik. Ya. Nah, dalam konteks adopsi itu, yaitu urgensi adopsi itu setidaknya ada tiga, ya, yang bisa kita katakan. Yang pertama adalah tuntutan, ya, penyediaan layanan berbasis teknologi informasi, apalagi sekarang pandemi, ya, itu sangat, ya, masyarakat menuntut, ya, lembaga-lembaga informasi baik perpustakaan maupun kearsipan itu untuk menyajikan, memberikan layanannya secara digital atau secara elektronik. Yang kedua ketersediaan, ya, misalnya koleksi perpustakaan atau unit arsip yang beragam, ya, tercetak, elektronik, dan multimedia. Yang ketiga adalah akses ke informasi, ya, jadi seseorang tidak harus datang secara onsite, ya, bisa mengakses full text, ya, tapi bisa mengakses secara remote tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, kita membahas sekarang mengenai
adopsi model yang kedua, yaitu elektronik atau digital library. Ya. Apa sebenarnya DigiLib? Ya, saya mengambil dari pengertian atau makna dari Digital Library Federation, bahwa Digital Library itu adalah organisasi, ya, atau institusi yang menyediakan sumber daya. Jadi bukan perorangan ya, tetapi organisasi atau institusi. Ya, termasuk di dalamnya ada staf khusus tuh yang menangani itu. Ya, tugasnya apa? Dia menyeleksi, mengolah, ya, memberi akses intelektual, menginterpretasi, menyebarluaskan, ya, menjaga integritas di antara arsip atau dokumen elektronik itu, dan keberadaan koleksi karya digital. Ya, sehingga koleksi siap untuk dimanfaatkan seterusnya secara ekonomis. Ya, secara ekonomis oleh suatu atau sekelompok komunitas pemakai tertentu. Tolong lihat, pahami betul apa yang saya dalam teks itu saya merahkan. Ya. Kemudian dalam pengertian yang lain, ya, ARL, Association of Research Libraries, mengatakan bahwa DigiLib itu adalah perpustakaan digital yang bukan kesatuan tunggal. Jadi bukan satu perpustakaan, satu organisasi punya perpustakaan digital, ya. Tetapi perpustakaan digital memerlukan teknologi. Jadi perpustakaan digital memerlukan teknologi untuk dapat menghubungkan ke berbagai sumber daya. Tadi yang pertama, perpustakaan digital bukanlah kesatuan tunggal, ya. Jadi bukan satu perpustakaan dia punya satu perpustakaan digital. Kalau bisa konsorsium, sebisa mungkin konsorsium. Yang kedua, perpustakaan digital itu memerlukan teknologi untuk dapat menghubungkan ke berbagai sumber daya, ya. Karena tidak hanya teks ya, tapi bisa multimedia macam-macam. Yang ketiga, menurut ARL, hubungan antar berbagai perpustakaan digital dan layanan informasi bagi pemakai bersifat transparan. Jadi harus ada konsorsium, harus ada kerjasama, harus ada hubungan. Yang keempat, akses universal terhadap perpustakaan digital dan layanan informasi merupakan suatu tujuannya. Tujuannya adalah akses universal. Ya, yang terakhir dan kelima, koleksi-koleksi perpustakaan digital tidak terbatas pada metadata. Ini berbedanya dengan otomasi. Otomasi itu metadata. Tapi kalau akses perpustakaan digital itu pada koleksi full text-nya. Ya. Nah, tawarannya apa tadi? Ya, untuk digital library perpustakaan digital, akses ya, akses universal tadi. Tawaran utamanya itu. Ya. Kemudian yang lain adalah brings information to user, membawa informasi kepada pengguna. Jadi pengguna tidak perlu pergi kemana-mana, ya, informasi yang datang kepada pengguna. Memungkinkan terjadi informasi sharing. Ya, kalau Anda lihat bandingkan dengan konvensional, satu buku hanya bisa dipakai oleh satu orang. Ya, tapi kalau ini yang digital, mungkin e-books bisa dipakai dari beberapa orang pada waktu yang bersamaan. Kemudian timely access to information. Ya, aksesnya saat ini kita butuh, saat ini juga kita bisa akses. Ya, kemudian meningkatkan penggunaan informasi. Ya, karena tadi misalnya satu buku bisa dipakai untuk beberapa orang sekaligus dalam waktu yang sama. Kemudian meningkatkan pencarian informasi, karena proses pencarian tidak hanya menggunakan metadata, tapi bisa menggunakan full text. Ya, indexing bisa digunakan full text dari dokumen elektronik. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi digital divide. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana adopsi teknologi informasi dan komunikasi di lembaga informasi. Ya, kita lihat tadi ya perkembangannya sampai hari ini pada kasus digital ya atau elektronik ya, dan saya kira Anda mudah-mudahan bisa memahami itu. Jangan lupa baca bahan bacaan supaya Anda bisa melengkapi tayangan video ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.